Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan berita terkini dengan aksi saling tembak yang terjadi di Jumat lalu teman-teman. Oke, ada salah satu bagian yang membuat empati dan juga simpati masyarakat Indonesia terhadap keluarga Brigadir J ya. Terlepas ini masih pro dan kontra tentang apakah kronologi yang disampaikan penyidik benar atau salah. Tapi pada saat kita melihat keluarga Brigadir J itu memberikan foto-foto, video-video diupload ke sosial media dengan tangisan yang histeris seperti itu, pasti kita sebagai manusia juga sangat prihatin. Dan ini strategi yang menurut aku sedang dilakukan dari keluarga Brigadir J, karena dengan ya selama ini kita melihat bahwa ada kekuatan yang luar biasa di balik kasus ini, terlepas itu benar atau salah, karena kan yang menjadi lawan dalam tanda kutip ya Brigadir J ini adalah seseorang jenderal begitu. Walaupun dengan azas praduga tak bersalah, kita harus menjunjung tinggi dan juga menanti bagaimana proses dari penyidikan kasus ini. Salah satu hal yang akan aku bahas hari ini adalah mengenai tidak adanya pemakaman secara militer. Kita melihat ya di media massa pada saat keluarga Brigadir J ya itu melakukan pemakaman, tidak ada prosesi pemakaman layaknya seorang anggota militer. Itu bagi aku juga melihat, wah miris sekali ya, orang yang boleh dibilang nggak sih, bisa dikategorikan nggak sih bahwa Brigadir J ini ya meninggal juga dalam ya melakukan tugas, walaupun ada dugaan pada saat itu dia sedang melakukan pelecehan seksual terhadap istri atasannya sendiri, yang itu juga masih kategorinya opini, karena kalau kita lihat faktanya sekarang adalah bahwa Brigadir J itu sudah tewas dan keterangan dari kepolisian yang menembaknya adalah Baradae. Tapi kita sampai sekarang masih belum dipertunjukkan sebenarnya Baradae itu siapa. Aku tahu sih banyak teman-teman yang udah mengirimkan foto dan juga macam-macam data ke Instagramku. Tapi selama masih belum ada keterangan dan juga rilis resmi dari penyidik, itu agak sedikit riskan ya. Kita pakai dugaan, takutnya foto yang diambil itu adalah salah. Walaupun ada indikasi secara hatiku juga kayaknya benar, karena ada foto yang bersamaan antara ya Pak Jenderalnya, kemudian juga Brigadir J dan juga Baradae. Oke, apakah simbol pada saat pemakaman secara militer itu yang tidak diadakan di sana merupakan sebuah kemarahan yang sangat luar biasa oleh sang jenderal? Apakah seperti itu? Kalau memang kenyataannya adalah terjadi pelecehan seksual seperti itu, adalah hal yang wajar, siapapun pasti akan marah dengan kejadian tersebut. Tetapi kalau aku melihat ya, dengan keterangan dari bibi dari Brigadir J yang mengatakan bahwa dia itu selama 2 tahun ikut dengan keluarga ini, Pak Sambo, bahwa dia diperlakukan sangat baik, sudah seperti keluarga, seperti anak kandung, dan sejenisnya. Apakah tega gitu melihat keadaan seseorang yang diperlakukan seperti itu, kemudian pada akhir hayatnya, akhir hidupnya, tidak diberikan penghormatan secara maksimal? Atau karena memang melukai dari ya sangat dalam tersebut teman-teman. Tapi kita coba lihat dari data-data dari sejumlah artikel di sini tentang isu tidak adanya, bukan isu sih, tapi adalah fakta di mana tidak adanya pemakaman secara militer. Aku lihat dari wawancara Kapolda Jambi, Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo mengatakan bahwa pemakaman Brigadir J tidak dilakukan secara kedinasan, alasannya karena tidak ada permintaan dari kesatuan. Kesatuannya ya Mabes Polri dong ya, karena kan memang di bawah Mabes Polri, iya nggak sih? Atau dari Propam ya, correct me if I'm wrong, kayaknya sih Mabes Polri juga. Tapi pada saat aku cek keterangan ya, bahwa dari divisi Humas Polri-nya, ada berita di sini, statementnya, kuotasinya adalah, ini dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri, mengatakan bahwa saya belum tahu ya kedinasan atau tidak. Nanti kita tanya sama Polda Jambi. Oke, jadi kayaknya saling lempar gitu ya. Dari Jambi, kita nggak ada perintah dari kesatuannya. Terus dari Mabesnya mengatakan nanti kita tanya sama Polda Jambinya. Ini kayaknya lempar-lemparan gitu. Kenapa seperti itu? Ini salah satu hal juga yang dikritisi oleh banyak tokoh dan juga jenderal lainnya di Indonesia. Kalau seperti itu, bahkan pada saat kronologi di awal juga ada beberapa perbedaan data. Misalnya, sebenarnya Brigadir J ini fungsinya sebagai
supir ataukah ajudan? Karena kalau aku lihat chat terakhir dari keluarga Brigadir J mengatakan bahwa dia ini akan mengawal keluarga dari Pak Sambo ini untuk ke Magelang, begitu kan? Bukankah itu tugas dari seorang ajudan? Dan dia juga mengatakan ke keluarga dia adalah tugasnya sebagai ajudan. Tapi di keterangan kepolisian, memang ada sempat perbedaan ya di yang pertama dan kedua, satu dengan yang lainnya. Ini juga diamini oleh Pak Mahfud MD. Kok ada perbedaan seperti itu? Mungkin saja ada salah kata, salah khilaf, which is itu adalah manusiawi. Mudah-mudahan seperti itu yang ada gitu. Karena kalau ini tidak segera diklarifikasi, takutnya kalau menurut mantan Kepala BINS TNI ya, itu Pak Laksamana Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto, itu kalau ada ketidaksinkronan, tidak linieran, itu mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Ya, kita lihat nanti seperti apa, karena aku juga melihat sudah mulai terjadi perbedaan dibandingkan dengan seminggu yang lalu. Kalau seminggu yang lalu itu aku melihat bahwa banyak dari anggota kepolisian yang sangat satu vokal, satu suara menyuarakan bahwa ini adalah pelecehan seksual dan sebagainya. Tapi kalau aku lihat sekarang sepertinya sudah mulai terpecah sih ya. Ada yang menyatakan ya sudah, kalau memang ada urusan pribadi, katakan aja daripada mengorbankan institusi kepolisian. Kita lihat nanti teman-teman. Terus selain masalah CCTV yang hilang, yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya, ini adalah mengenai handphone ya. Handphone dari Brigadir J kan ada 3 ya, yang diklaim oleh keluarganya, yang itu juga hilang. Hilangnya juga menurut aku sangat aneh, karena dari keluarga itu kan juga bisa dilihat chat di grup WhatsApp-nya, kapan terakhir kali Brigadir J itu melakukan kontak terakhir, yaitu adalah sekitar jam 4 sore. Kalau dibandingkan dengan waktu kejadian, which itu sekitar jam 5 sore, kan jaraknya hanya sekitar 1 jam. Nah, kemungkinan besar kalau untuk hilang di rumah tersebut ya sangat kecil sekali begitu. But let's say itu hilang. Gimana caranya Anjas untuk mendapatkan data-data percakapannya? Itu sebenarnya bukan hal yang sulit ya. Nggak membutuhkan kayak science yang luar biasa complicated. Kita di Indonesia nggak sebegitu terbelakang banget kok. Itu gampang banget, tinggal langsung aja ke provider, itu bisa dipulihkan percakapan-percakapan terakhirnya di WhatsApp-nya yang sudah ada klaim dari keluarga, komunikasi terakhir, ataupun juga di emailnya, ataupun juga di pesannya, itu juga bisa dipulihkan. Setahu aku, untuk memulihkan data-data tersebut, kalau untuk pesan itu maksimal sekitar 90 hari, teman-teman. Jadi ada data-data yang memang ada beberapa lah, ada complicated technical things-nya, tapi setahu aku untuk memulihkan data-data percakapan di sosial media dan alat buat aplikasi lainnya, itu bisa maksimal tuh 90 hari. Jadi setelah 90 hari data-data di provider itu akan dihapus semuanya otomatis karena kepenuhan. Dan untuk meminta data itu memang dibutuhkan surat dari sampai level tertinggi, yaitu adalah nggak hanya dari Polres atau Polsek, tapi langsung ke Mabes Polri-nya ya, which is ini adalah hal yang sangat mudah, apalagi lokasinya adalah di Jakarta, jadi technical things harusnya nggak begitu berpengaruh ya. Dan dari situ kita bisa melihat walaupun handphonenya hilang, data-data percakapan ataupun bahkan foto-foto sebenarnya juga masih bisa dipulihkan kalau itu terlink dengan Google dan sebagainya. Jadi kita kan di Indonesia udah nggak sebegitu terbelakang lagi untuk masalah teknologi. Jadi ya ini juga bisa dimanfaatkan. Dan menurut aku sih kasus ini tuh nggak sebegitu sulit ya, karena kan tembak-tembakan, pembunuhan. Ya kalau memang itu adalah kenyataannya, ya langsung aja disampaikan. Nggak perlu harus ada dari Kadif Propam yang harus mundur atau dinonaktifkan. Kalaupun beliau akan berfungsi sebagai saksi, ya katakan saja apa yang terjadi. Tapi kenapa kok sampai saat ini si pelakunya ya, pembunuhnya itu belum ditampilkan ke media, belum dilihat seperti apa, kan itu juga menjadi unik. Karena apa? Sudah berapa minggu, udah semingguan lebih ya, kita belum melihat seperti apa kondisi si pelaku pembunuhan tersebut ya. Kenapa aku bilangnya pembunuhannya? Karena ada yang meninggal kan ya, terlepas alibinya adalah karena memang melakukan pembelaan diri, itu kan nanti pada saat di pengadilan dibuktikan apakah benar atau tidak ya teman-teman. Oke, itu adalah hal yang sedang janggal saat ini. Terus kalau memang Baradae yang dikatakan adalah menembak, kita mau lihat sih fisiknya seperti apa, apakah dia mengalami luka-luka juga atau seperti apa. Karena kan kalau kita lihat fisik dari Brigadir J itu kan gila ya, parah banget, luka-luka di wajahnya, di tangannya, di kakinya. Yang paling parah sih adalah di bagian wajah ya, di bibir, di mata.
Apakah itu indikasi sebegitu keselnya gitu ya? Kok ada dugaan itu adalah indikasi juga terjadi kekerasan dulu sebelum terjadi penembakan? Sebegitu bencikah kalau aku melihat dari fisik wajah tersebut? Apakah ada hal yang sama terjadi untuk lawannya? Kan udah lebih dari seminggu, takutnya kalau sudah terlalu lama ya akan healing gitu ya, atau nggak akan muncul lagi, tapi ya menjadi sangat janggal. Oke, tapi gini, kalau aku lihat dari Wakapolri, itu sudah menegaskan tentang proses olah TKP dan proses pemeriksaan saksi serta penyidikan secara ilmiah sedang berjalan dan dimohon untuk menunggu prosesnya. Tapi gini juga, kalau aku sempat simak keterangan dari Pak Soleman Ponto juga bilang, olah TKP yang menyaksikan siapa? Katanya ada warga nggak sekitar? Bahkan izin dengan kepala lingkungan pun juga tidak gitu. Jadi ini juga, padahal itu sudah diatur dalam aturan dari Kapolri sendiri ya. Harus ada orang-orang yang mengetahui situ. Nah, olah TKP-nya kan kayaknya diem-diem aja kan. Masyarakat itu baru dikasih tahu setelah 3 hari kejadian ya. Kejadiannya di hari Jumat, dikasih tahunya di hari Senin gitu. Jadi ada olah TKP, ada pengambilan CCTV dan sebagainya. Itu nggak ada yang mengawasi. Makanya ini juga menjadi satu hal kok begitu banget berbeda dengan tipikal kalau terjadi kasus pembunuhan di lainnya begitu. Kemudian dari Kadif Propam, Pak Irjen Sambo, aku ini ada sedikit kayak flashback memori gitu ya. Pak Sambo pernah mengatakan di salah satu wawancaranya, justru divisi Propam ini adalah brand ambassador Polri yang untuk menjaga citra kepolisian. Ini wawancara di viva.co.id. Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Justru divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambassador Polri. Kenapa? Karena divisi Propam ini motonya itu garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Benteng terakhir pencari keadilan. So, practice what you are preaching. Lakukan apa yang kita ajarkan. Mudah-mudahan dari Pak Irjen Sambo ini, kalau memang dugaan-dugaan di luar sana yang mengatakan ada dugaannya bahwa kronologi yang disampaikan dari penyidik itu tidaklah seperti itu, dugaannya seperti itu ya harus diklarifikasi. Tapi kalaupun seandainya itu adalah faktanya, ya kita lihat nanti alat-alat buktinya seperti apa. Tapi ya memang ada banyak kejanggalan sih, kita nggak bisa menutup mata. Dan yang melihat ini, kejanggalan tuh nggak cuman kita masyarakat biasa, tapi juga mereka, beberapa jenderal yang notabene mereka adalah expert di bidangnya juga menilai hal yang sama. Jadi pada saat kita berpikir positif, selalu positive thinking betul, tapi juga harus ya menggunakan logika lah. Kalau ada beberapa hal yang tidak bisa sesuai logika ya harus kita kritisi juga. Apalagi dengan foto-foto dari korban ya, Brigadir J yang kita lihat di situ. Korbannya ada 2 sampai saat ini, karena aku hanya mau di posisi tengah-tengah ya. Korbannya adalah istri dari Pak Sambo sendiri, Irjen Sambo, ataupun juga korban dari Brigadir J gitu. Kalau yang mengenai pelecehan itu sifatnya masih opini ya, harus dibuktikan karena kan belum ada alat bukti yang menunjukkan yes or no-nya secara detail. Tapi kalau untuk faktanya adalah ya Brigadir J sudah tewas. Itu adalah satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen serta tinggalkan like kalian. Terus follow Instagram dan juga Facebook pageku karena aku juga update ya untuk foto-foto langsung dari keluarga Brigadir J di Instastory di sana. Jadi Instastory itu bertahan ya nggak nyampe 24 jam. Jadi kalian harus lihat di sana untuk melihat lebih komprehensif tentang kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.